semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika para murid dari Burning Flame Valley di Tanah Kosong melihat Xiaoyan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan untuk menanggung serangan sengit dari Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan nafas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh. Telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Daozong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huer di samping juga dengan lembut mengangguk. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka menatap Xiaoyan. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya pecah menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya dan dia menatap Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara yang lemah. Ini bukan skill Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun jarak di antara kekuatan kita terlalu besar. Sepertinya bahkan aku tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Hati Xiaoyan mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang 8 Daozong. Jika Xiaoyan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun untungnya tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 putaran tersisa. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Ucap Xiaoyan ekspresinya menjadi lebih serius. Daoki yang agung dan hijau giok memenuhi seluruh tubuhnya. Daoki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Daoki. Namun jika kau hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan kau tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Ucap Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong yang sulit disembunyikan hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara dan dentuman sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan yang berjarak 100 meter. Pada saat ini sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Sosok merah tiba tepat saat Xiaoyan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiaoyan saat cahaya merah menyala menyapu,
merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah mulai muncul. Tubuh Xiaoyan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang milik Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah cerah di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas Xiaoyan terluka oleh tangan Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Pada saat ini, Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiaoyan yang dengan cepat melarikan diri dan tertawa. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Daozong dan bintang 1 Daozong. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiaoyan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya Xiaoyan masih bisa membalas sedikit meski dia tampak sedikit sengsara. Sial, jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kilatan cepat melintas di mata Xiaoyan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhirinya. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiaoyan saat dia dengan cepat mulai mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiaoyan yang cepat mundur tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa trik sederhana sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja hendak mengisi ke dalam debu yang meresap ketika sosoknya muncul dari dalamnya. Setelah itu cahaya perak berkedip dan dia segera kabur. Kau ingin melarikan diri? Meskipun sosok itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin akhirnya keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam satu nafas. Setelah itu tangan besar yang berisi cahaya berapi-api dengan kejam menghantam punggung dari Xiaoyan. Segera sosok Xiaoyan jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak keretakan setebal lengan muncul. Cukup banyak penatua dari Burning Flame Valley memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huar menutup mulut kecilnya. Dia tidak berharap Xiaoyan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Pada saat ini tubuh Xiaoyan yang telah mendarat di tanah terhuyung-huyung. Namun Wu Chen hanya mengerutkan keningnya. Seketika tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiaoyan dan perlahan mengangkatnya. Segera suara samar terdengar. Akui kekalahanmu. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kau pasti sudah kehilangan nyawamu. Saat ini kaki Xiaoyan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkram oleh Wu Chen. Wajahnya sangat pucat namun dia masih mengungkapkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak. 9 pertukaran. Wu Chen terkejut saat mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Sebelum dia bisa pulih, Xiaoyan yang lehernya dicengkram olehnya segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen yang terlibat terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup oleh debu. Pada saat ini, debu berangsur-angsur menipis. Terlihat sesosok perlahan keluar dari situ. Segera wajah familiar yang memasang senyuman itu muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela-sela giginya.
Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram dari Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiaoyan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen untuk pergi. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiaoyan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huer di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkukkan mulutnya dan tertawa. Hahaha, Xiaoyan ini benar-benar licik. Ketika Wu Chen sedang melihat Xiaoyan yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran, sesaat kemudian dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang meremehkanmu, namun kau tidak perlu terlalu senang. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiaoyan kali ini. Cahaya merah cerah itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun itu benar-benar tindakan pengganggu untuk menggunakan skill Dao yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Ucap Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala dari Burning Flame Valley ini benar-benar marah kali ini. Pada saat ini penatua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar tubuh Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiaoyan untuk bertindak seperti ini. Namun Wu Chen tidak merasakan amukan Tang Zhen. Pada saat ini hatinya dipenuhi dengan amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiaoyan meskipun kekuatannya itu adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar. Kejam di bawah pengaruh api Daoqi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak keretakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya. Segera setelah itu jari kakinya tiba-tiba menekan. Suara keras dan jelas mulai muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang ditembakkan seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Wajah lamanya secara samar-samar memiliki ekspresi yang buas. Mendominasi api Demon Plum. Tapak tangan iblis api mendominasi. Segera tangan besar itu tertutup cahaya merah menyilaukan. Setelah itu dengan disertai momentum yang menakutkan, itu langsung menghantam dengan cepat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan pandangannya. Melihat serangan ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ketika pandangannya pada warna merah menyala yang memenuhi matanya, senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya mulai jatuh. Setelah itu teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api 3 warna mulai muncul. Terlihat teratai api 3 warna diputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Setiap kali berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa sangat dingin. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran,
Pada saat ini semua orang mengalami perubahan dalam ekspresi mereka termasuk Wuchen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, penatua ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang seorang bintang Daozong akan dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan ini. Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat melintas di mata Wuchen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiaoyan mengerikan, namun telapak tangan iblis api miliknya juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wuchen iblis tua ini yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak diguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia mau. Tetapi jika dia mundur dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah ke-10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan membuatnya menjadi sangat sengsara karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wuchen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Daoki yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang sama-samar ada di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya buru-buru menutup matanya. Telapak tangan iblis yang mendominasi, dunia yang membawa api iblis. Teriak Wuchen. Pada saat ini aura di dalam tubuhnya melonjak dengan teriakan yang nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan kekuatan kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wuchen juga membengkak. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Penatua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon iblis api yang mendominasi. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wuchen. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati seperti ini. Mereka semua dengan jelas menyadari bahwa Wuchen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Daozongnya. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda dari Daozong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Jarak antara bintang 1 dan bintang 8 Daozong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wuchen. Dia sepertinya berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes pertukaran 10 ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wuchen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiaoyan berhasil mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius. Serangan Wuchen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiaoyan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiaoyan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena kau tidak ingin aku memiliki waktu yang mudah, aku akan membuatmu membayar harga untuk itu. Ekspresi ganas melintas di mata hitam pekat Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba ditembakkan. Namun pada saat ini, Wuchen meraung marah saat teratai api melesat. Raungan baru saja terdengar ketika segel merah api misterius itu segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wuchen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa berguncang karena kekuatannya yang mengerikan. Cahaya dari teratai api 3 warna itu melayang berdekatan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wuchen dan Xiaoyan seperti meteoroid.
Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terhenti saat ini. Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Setelah itu, badai energi baru saja muncul. Segera keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan tali dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras di tanah. Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini meningkat, tetapi juga membangkitkan energi menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai yang menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi dari mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terkena kekuatannya. Semua penatua dari Burning Flame Valley di depan aula besar, termasuk tetua kedua, menghirup udara dingin yang dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka melesat ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tangzhen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah ujian. Tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh Burning Flame Valley. Jika aku tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan Burning Flame Valley akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tangzhen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam sesaat. Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan dari Tangzhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tangzhen marah. Namun sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, Skyfire 3 perubahan misterius bukanlah hal yang biasa. Tangzhen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak telah langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang besar mulai muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Dengan tindakan menarik ini, retakan berukuran lebih dari 100 kaki segera terbentuk di angkasa. Garis retakan itu mengandung kegelapan tak berujung yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang kemampuan yang menggetarkan jiwa ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Daozun. Pergilah. Tangan Tangzhen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya, setelah itu badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Pada saat ini ketika badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial, saat itu dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega. Setelah melihat benda menakutkan itu menghilang, mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Jika Tangzhen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tangzhen menghembuskan nafas setelah menghabiskan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar ke bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang telapak tangan iblis api yang mendominasi. Tidak mungkin itu menciptakan badai energi yang menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiaoyan ini memang bukan orang biasa.
Dia yang membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Burning Flame Valley-ku telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun. Tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini sungguh luar biasa. Pada saat ini Tang Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir, Xiaoyan kemungkinan besar sudah memiliki seorang guru agar dia bisa mencapai level seperti itu. Segera kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zhen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu mereka berhenti di tempat Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, mereka berdua berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan, ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. Pada saat ini 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kau telah kalah. Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara yang samar. Wu Chen yang tampak sengsara terkejut saat mendengar suara dari Tang Zhen. Segera dia menggertakkan giginya dengan enggan. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kau kalah. Ucap Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara yang samar. Wu Chen yang tampak sengsara terkejut saat mendengar suara dari Tang Zhen. Segera dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi yang lebih muda. Hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan paling tidak berakhir dengan luka serius. Xiaoyan menyeka bekas luka dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun ada panas yang lebih besar darinya. Saat itu teratai api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada bintang Daozong ke-8. Sekarang bagaimanapun itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerasukan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zhen beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih aman. Karena Wu Chen telah kalah, maka menurut aturan Skyfire 3 perubahan misterius seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.